menurut aku nggak ada orang dilahirkan atau dia terbentuk secara alami untuk menjadi support system yang baik. Kita tuh semua kayak selalu belajar. Bahkan interaksi kita tuh sebenarnya salah satu pembelajaran besar banget buat aku, bagaimana aku menjadi support system atau mendampingi seseorang yang emang butuh gitu. Maksudnya butuh didampingi, butuh entah mungkin kehadirannya, diem aja pun kayak bagaimana apa yang harus aku lakukan atau apa. Jangan ragu buat reach out. Even kita nggak tahu kita harus apa, kita harus ngomong apa, kayak ya udah be there aja, simply be there, simply kayak listen gitu. Kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya tanya aja kamu butuh apa. Hai, selamat datang lagi di Immaculate Talks. Nah, di hari ini gue udah mengundang seorang teman baik yang temenan udah lama banget, udah dari 2007, jadi kita temenan dari sekitar 16 tahun. Nah, di hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama teman gue terkait dengan topik teman sebagai pendamping proses pemulihan. Jadi kalau di episode sebelumnya udah dibicarakan nih tentang diri sendiri sebagai support system, terus juga kehadiran komunitas. Nah, sekarang kita mau ngobrolin lebih jauh tentang gimana sih kehadiran seorang teman baik itu sangat bisa membantu proses pemulihan seseorang. Nah, perkenalkan di sini sudah ada teman saya, Teresia Berta. Hai, Ber. Hai, Ma. Nah, Berta ini kita udah temenan dari 2007 tuh, dari kelas 2 SMP lah ya kira-kira gitu. SMP. Jadi udah 16 tahun. Terus kalau dari Berta yang lo inget dari gue dulu apa sih 2007? 2007 ingat banget karena kita sama-sama dulu kesibukannya itu OSIS ya. Dan OSIS divisi apa religiusitas gitu. Ingat banget ya. Karena kalau di SMP kayak setiap ada acara-acara sekolah gitu, ada misa atau ada apa ya, Ima sebagai OSIS dari divisi religius divisi agama namanya? atau Itulah apa intinya, namanya. Ya pasti Ima yang selalu hadir saat untuk memimpin doa atau ada misa. So Immaculate. Oke, sudah cocok kalau nama podcastnya. Iya. Oke, itu yang Berta ingat. Nah, kalau terkait dengan proses pemulihan gue sendiri, maksud kita kan punya banyak teman, tapi nggak semua teman tuh akan selalu hadir gitu lah ya. Terus maksudnya teman juga banyak datang dan pergi. Tapi gue bersyukur banget karena Berta ini salah satu yang hadir dari tahun 2007 sampai tahun 2023 ini. Nah, terkait dengan proses pemulihan trauma gue, Berta tuh salah satu orang yang jadi orang teman pertama yang gue kasih tahu. Terus Berta juga, kita apa ya, Ber? Maksudnya kita tuh nyambung banget. Jadi kalau ngobrol sama Berta tuh kayak bisa ngobrolin sampai sisi busuk-busuknya, sisi aneh-anehnya Ima tuh Berta tahu semua gitu. Nah, terkait dengan proses pemulihan di tahun 2019 itu, 2 minggu setelah gue tahu tentang trauma gue, itu jadi sekitar awal Desember lah ya. Berta itu teman pertama yang gue reach out gitu. Gue bilang ke Berta itu kayak di minggu pertama Desember lah, gue bilang ke Berta kayak, Ber, gue ini nih ada lagi proses sesuatu yang lumayan surprising, mengejutkan, tapi juga melegakan gitu. Terus gue langsung cerita sama Berta. Nah, Ber, lu inget gak gimana kejadiannya pas di awal Desember 2019 gue cerita ke lu soal trauma gue? Sebenarnya tadi pas ditanya ingat nggak pertama kali diceritain soal kejadian itu, ingat banget, maksudnya karena aku anaknya visual jadi benar-benar kebayang waktu itu lagi di PI, kita lagi ngobrol, lagi jajan bareng, terus kayak tiba-tiba ya kita kan biasa deep talk gitu, tapi ternyata nggak nyangka ternyata sedip itu ya. Pas dikasih tahu kayak oh ya benar, maksudnya kayak I appreciate that, kayak I'm one of the very first person to know. Tapi barusan pas Ima bilang kalau aku salah satu orang yang pertama tahu, dan itu 2 minggu setelah kayak apa ya reveal fact-nya itu, baru hari ini kok surprise lagi ternyata termasuk yang pertama ya. Karena aku inget banget waktu itu Ima nyeritainnya tuh udah menceritakan itu sebagai sesuatu yang kayak sudah diproses, dan ya Ima mendapatkan banyak hal, dan ya sampai saat ini itu yang aku lihat mah kayak wah, jalannya Ima emang turning point-nya emang di situ. Dan waktu aku tahu momen itu diceritakan kayak wah, Mak, kayak sampai speechless, kayak nggak tahu harus ngomong apa.
secara kapasitas pun aku nggak punya knowledge untuk how to comforting you or something. I can only just listen. Even kayak want to put myself in your shoe pun nggak bisa karena nggak kebayang banget mah, kayak cuman bisa nyediain space, waktu aku, perhatian aku buat Ima saat itu, karena that's the only thing I can give to you at that moment gitu. Kayak wow banget, kayak I'm processing tuh gitu, kayak exactly kayak ya aku ingat persis kayak gitu. You okay? I'm okay. Oke. Ada beberapa hal ya yang kalau abis tadi Berta cerita baru ngeh. Jadi Berta baru ngeh bahwa sebenarnya Berta termasuk barisan orang pertama yang gue kasih tahu. Dan itu 2 minggu gitu ya. Jadi sebenarnya masih fresh from the oven, tapi iya udah diproses juga. Jadi pas ngomong ke Berta tuh emang kayak, maksudnya gue pas ngomong ke lu kan kayak gini kan, udah lebih calm, gak yang kayak oh my god Berta gitu, enggak. Oke. Terus jadi enggak juga gitu ya. Kalau ke teman-teman kan nggak semua teman langsung gue kasih tahu. Salah satu hal yang gue lihat, maksudnya gue milih-milih gitu orang yang gue kasih tahu, lebih kepada gue ngeliat kayak seberapa penting sih orang ini tahu cerita gue gitu. Biasa makin dekat akan gue makin ngerasa penting buat orang itu tahu. Yang kedua, gue ngasih tahu orang yang menurut gue akan sangat membantu dan menguatkan gue gitu. Jadi gue kasih tau Berta sebagai orang pertama itu salah satunya karena gue sepercaya itu sama Berta, dan gue memang ngerasa Berta bisa banget bantu nguatin gue gitu. Kadang kan ada teman yang mungkin kalau diceritain tuh yang kayak OMG apa gitu terus panik gitu kan ya. Dan ini emang bener, maksudnya Berta tuh pasti ceritain dia kaget, jelas kaget gitu, tapi nggak yang panik sendiri terus jadi bikin gue panik gitu. Berta somehow tahu cara nenangin diri dia sendiri, jadi dia bisa contain, bisa jadi wadah buat cerita gue. Dan buat gue yang waktu itu pun sebenarnya juga masih lumayan panik gitu prosesnya gitu. Terus tadi jadi ngomong panjang banget ya. Dan kayaknya kita baru I mean itu kan diproses dari 2019 ya. Kayak gue sering banget cerita ke Berta beberapa, maksudnya dalam beberapa periode cerita yang kayak oh ya Ber, gue udah kayak gini, kemarin gue proses ini gitu. Terus kalau misalkan kalian nonton episode kedua yang tentang komunitas mindfulness, Berta join di komunitas yang sama setelah gue ajak. Jadi kita juga sering ikut kelas bareng, kita memproses banyak hal dengan metode yang serupa. Jadi nyambung banget lah gitu kalau ngomong. Meskipun gak selalu setiap saat gue update ke Berta, tapi Berta tahu banget jadi milestone pasnya pencapaian Ima gitu lah ya. Oke. Terus nah ini tuh sebenarnya Berta dari satu jawaban dia sudah menjawab 4 pertanyaan sepertinya. Soalnya nih waktu cerita, oh ya tadi udah diceritain ya. Setelah diceritain gimana interaksi Ima dan Berta. Oh mungkin ini Ber yang gue penasaran. Setelah dari pertemuan kita di PI, apa sih yang terlintas di pikiran seorang Berta? Yang terlintas di pikiran aku soal Ima. Setelah gue cerita. Gimana ya? Pastinya ngelihat Ima berbeda dalam konteks kayak wow ternyata ada hal begitu besar yang dihadapi seseorang ya secara general kita kan pasti nggak tahu di hidup orang tuh udah melewati apa aja. Dan yang paling bikin aku surprise adalah sebesar itu mah yang dilewati Ima gitu, kayak makin membuat aku kayak I'm so proud of you. Dan aku juga makin berkaca juga ke diri aku sendiri, gimana aku melihat orang lain juga, kayak banyak hal-hal banget loh yang dihadapi orang di luar sana. Dan Ima memberikan aku ibaratnya tempat yang cukup spesial untuk share, itu kayak sesuatu yang aku hargai banget karena ya thank you for reach me. Jadi kayak aku juga tahu aku bisa jadi membantu dalam hal apa gitu. Setidaknya I can help you in a way yang kalau misalnya Ima nggak cerita, aku nggak tahu harus apa. Aku nggak tahu, mungkin aku ngomong sesuatu yang topik-topik yang ternyata triggering in some way yang aku nggak tahu. Dan itu kayak membantu aja di dinamika pertemanan kita, kayak oh aku udah tahu ini, jadi aku tahu apa yang harus aku support, atau bagaimana aku membawa diri, atau bagaimana kayak
ternyata aku tahu sesuatu di luar sana yang kayaknya ini bisa membantu Ima nih gitu. Jadi kayak emang ternyata penting banget untuk tahu hal signifikan dari seorang teman baik karena kita saling support each other in a way gitu. Ini bener banget ya. Tadi pas Berta ngomong tuh jadi ingat bahwa salah satu alasan Ima bikin podcast dan episode tentang teman ini karena pengen kasih lihat contoh nyata dari punya teman yang sangat amat suportif. Suportifnya Berta tuh misalkan kayak tadi Berta bilang, oh iya Kak, setelah Ima cerita kan Berta jadi tahu ada hal-hal yang mungkin triggering nih buat Ima. Jadi Berta bisa bantu gimana caranya supaya kalau misalkan Ima berhadapan dengan hal triggering itu, Berta bisa bantu. Nah, gue ingat beberapa, I think 2020 atau 2021 kali ya. Spesifik kejadiannya lupa gimana, tapi pokoknya kita lagi jalan, terus ada satu hal yang memicu gue, triggering gitu ya. Terus kita di situ waktu itu berlima sama teman-teman SMP yang lain. Tapi abis itu gue cuman ngomong ke Berta, Ber boleh sini bentar nggak gitu. Terus gue bilang ke Berta, Ber tadi kan kita lagi ngobrolin ini ya, tiba-tiba tuh gue keinget soal ini gitu, kayak ada pikiran dan perasaan yang dipicu dari interaksi itu dan gak nyaman. Cuman karena gue udah sadar, terus gue bisa ngomong ke Berta juga, setelah itu kayak lebih oke. Dan jadi somehow tuh ketika percakapan berlanjut, Berta sebagai teman yang tahu, dia tuh tahu untuk gak mengarahkan pembicaraan lanjut ke situ. Dengan kondisi waktu itu kita berlima, jadi 3 teman yang lain tuh belum tahu cerita gue, cuma Berta doang yang tahu. Berta tuh jadi somehow bantu ngejaga Ima gitulah gitu. Jadi percakapannya nggak ke arah balik ke topik-topik yang mungkin bikin gue nggak nyaman gitu. Nah terus hal lain dari yang gue sadarin mungkin memiliki seorang teman yang memang sangat suportif sebagai proses pemulihan untuk mendampingi proses pemulihan itu yang pasti jelas banget adalah non judgment gitu. Gue cerita ke Berta bisa tidak menghakimi, gak ada sama sekali statement yang victim blaming gitu yang kayak, Mak waktu itu lo pakai baju apa, kenapa lo jalan sendiri atau apa, itu sama sekali gak ada kayak gitu. Tapi lebih pertanyaannya ke yang, jadi sekarang Ima gimana? Ima udah ngelakuin apa? Berta bisa bantu apa gitu? Itu salah satu hal baik yang bisa dilakukan seorang teman. Jadi kalau kalian misalkan kalian lagi mendampingi teman lain yang sedang dalam proses pemulihan trauma, salah satu yang bisa dilakukan itu adalah seperti Berta tadi, non judgment ya, tidak menghakimi gitu. Kalau misalkan temannya cerita, didengerin aja dulu gitu. Dan kalau misalkan mau bantunya pun jangan maksa gitu, jangan kayak ayo, karena waktu itu ada temen yang maksa ke gue tuh kayak ayo gue bantuin lo lapor ke polisi gitu. Padahal lapor ke polisi itu bukan sesuatu yang Ima butuh gitu. Tapi kalau kayak Berta lebih kayak Ima apa yang Ima butuh dan apa yang bisa gue bantu, jadi bisa ketemu di tengah gitu. Oke, kita lanjut. Kalau dari sebenarnya ini tadi Berta udah mention sih, cuma mungkin kita elaborasi lagi. Kalau dari interaksi selama ini, apa sih yang disyukuri oleh Berta dari pertemanan kita? Selama ini yang disyukuri, aku ingat banget momen dimana kita tahu, maksudnya kan kita tersambung banyak topik ya, karena kayak belasan tahun topik soal omongan lifestyle lah, topik ABCD, travel, bla bla bla, kita nyambung di banyak hal. Tapi aku inget banget satu hal yang aku syukuri banget, kayak in a way kita tuh spiritually connected dalam, maksudnya saat ngobrol atau enggak, kita bisa melihat sisi lain dan membahas itu yang selama ini sebelum aku ngomong itu ke Ima, sebenarnya kayaknya Ima deh salah satu my first kayak close friend yang bisa nyambung maksudnya dengan topik-topik yang spiritual juga, nggak hanya dengan religius atau agama gitu ya. Dan itu yang membuat aku sebenarnya nggak ngerasa sendiri. Jadi walaupun kita udah saling kenal dari SMP, kayaknya kita baru tahu waktu kuliah ya kalau kita you do meditation tuh kayak ternyata kalau gini-gini kayak oh my god, I'm not alone. Ternyata aku tidak halu sendiri. Terus kayaknya juga termasuk Ima juga yang kayak coba aja Ber, kamu ikut ini gitu. Jadi aku juga semakin terarahkan, dan di situ kayak I'm very very grateful that kayak rasanya ketemu seseorang yang baru lagi walaupun udah bertahun-tahun kenal. Aku ketemu orang baru lagi nih, kayak yang muncul lagi kayak, oh Ima teman travel, Ima teman lifestyle baju-baju, Ima yang suka jalan-jalan sama aku. Muncul lagi kayak aku ketemu teman baru gitu, kayak Ima yang kayak
apa sih yang ya wellness topik gitu nyambung banget gitu. Gitu sih. I Kayak see, iya, so iya. grateful. Tapi bener kayak kita mau berubah kemana, mau Mm-mm. nambah suatu hal yang baru, justru nambah hal barunya di kita tuh kayak pas Iya, gue nambah hal ini berarti juga nambah hal ini, terus jadi iya, akhirnya kita kayak istilah kita ekspansi ya, iya. memperluas banyak hal tentang diri kita sendiri. Ternyata dalam proses ekspansinya selalu bisa ketemu Ya selalu kayak ada titik yang tengah sama berpotongan Berta. padahal kita Iya tuh tipe benar. pertemanannya bukan yang kayak intens yang kayak weekend ini kita ketemu yuk, weekend besok kita ketemu yuk, kita apa-apa yang selalu harus ada IMA gitu. Iya. Enggak, padahal kayak tapi setiap kali pas ketemu ada selalu yang berpotongan. Udah lama nggak ketemu, berbulan-bulan nggak ketemu, bahkan nggak ngobrol, nggak apa-apa. Pas ketemu lagi, banyak lagi yang berpotongan lagi kayak mungkin itu sudah meant to be mah. You stuck with me. Bener-bener stuck in a good way ya, Iya. apa ya. Tapi bener maksudnya pas di Berta ngomong pun gue jadi kayak iya ya, terberkati banget karena mungkin memang nggak semua orang akan punya dijodohin sama temen yang kayak gini gitu, Iya, yang di betul. setiap fase kehidupan bisa selalu nyambung gitu. Oke, nah kalau Ber ini penasaran, ada nggak sih dampak cerita Ima yang pas gue cerita ke lo soal trauma, apakah ada dampaknya ke diri dan ke kehidupan Berta? Dengan IMA salah satu bentuk memproses ibaratnya kejadian ini itu adalah membuat wadah untuk sharing, itu sebenarnya somehow creating additional tools for me to help my other people yang mengalami hal serupa. Kayak misalnya ada teman cerita tentang ini, kayaknya maksudnya aku punya waktu itu kalau nggak salah Ima di sharing di suatu forum apa dan itu juga di dalamnya dia Ima cerita tentang cara menghadapinya, gimana memproses, gimana saat menghadapi the lowest point itu reach out ke siapa, dan itu kayak udah jadi tools yang coba kamu dengerin ini deh gitu. Jadi itu kayak aku juga bersyukur Ima tuh kayak ibaratnya rajin banget juga dan niat dan benar-benar membuat sesuatu yang bagus dan udah kayak oke, aku bisa menggunakan ini buat tools membantu orang lain juga gitu. Itu efek di lingkungan aku dan maksudnya pertemanan aku yang lain. Kalau di kehidupan aku sendiri, tentu itu membuat sebenarnya in a way itu menampar keras aku, kayak banyak hal yang terjadi di hidup aku dan aku berusaha memproses itu sendiri, nggak berusaha spread negativity atau membuat coping mechanism nggak sehat yang merugikan orang lain. Tapi kenapa sih ya itu bagus, tapi why I dwell with it only kayak for myself. Kenapa aku nggak sharing juga, siapa tahu ada yang terbantu dengan sharing itu, walaupun banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus ibaratnya banyak energi dan lain-lain. Tapi ternyata sebenarnya aku berkaca kalau misalnya masalah atau hal-hal di hidup aku itu mungkin aku bisa makin sharing ke orang lain dan banyak yang terbantu dengan sharing aku itu, kayak gimana Ima membantu orang lain di ibaratnya topik serupa, tapi ternyata nggak topik serupa juga, banyak yang mungkin masalahnya jauh sangat berbeda, tapi dengan cara Ima memproses itu juga membantu mereka in a way gitu. Terus ya itu yang menampar aku, kayak mungkin aku juga bisa membantu orang lain, lebih banyak orang lain itu kalau aku punya kemauan dan maksudnya space buat sharing kayak Ima gitu. Jadi sejak itu aku kayak kalau dapat ibaratnya apa sih kayak inspirasi atau revelation or something, ya aku menggunakan media sosial aku dengan bijak dan sharing itu ke orang gitu. Mungkin nggak semua orang butuh, tapi orang bisa skip it anyway kan. Dan buat orang yang ternyata nggak tahu mereka butuh atau butuh, ya itu mungkin ya meant to be mereka sampai ke mereka gitu. Sangat berimpact. Kita baru pernah ngobrolin soal ini sih, dan dengerin lo cerita gue kayak segitunya ya, ternyata kemana-mana banget ya. Lumayan. Iya sih, karena kita baru revisit ini lagi. Benar-benar. Ternyata banyak hal yang didapat dari itu. Tapi ya bener banget ya, 2019-2020 kan istilahnya kayak masa kritis gue. Terus Berta ada di situ. Terus pas momen 2021-2022 yang gue cerita di platform di mana kayak di Kikendi atau kayak di Instagram ada Berta juga. Terus kayak baru tahun ini ceritanya udah beda ya, kayak udah ada di next level yang gue udah bisa menghadirkan Berta di sini sebagai contoh konkret seorang teman yang sangat suportif gitu. Jadi kayak
Iya. Oke. Dan itu sebenarnya banyak banget poin penting dari Berta sampein ya. Gue sendiri juga kayak, wah ini yang mana yang harus dirangkum gitu. Tapi yang paling nyata sih menurut gue, balik lagi sih sebenarnya yang tadi Berta omongin tuh betapa pentingnya punya support system gitu. Jadi kayak gue pun gak nyangka sebenarnya Berta akhirnya bisa belajar gimana jadi support system atau teman yang baik untuk seseorang yang sedang mendampingi temannya yang dalam proses pemulihan trauma gitu. Dan bahkan maksudnya dari interaksi kita berdua, Berta yang dengan rajin juga belajar sendiri, dan akhirnya Berta juga di komunitas atau di bagian kehidupan yang lain, Berta bisa bantu teman atau orang kenalan yang lain nih juga mungkin mengalami hal serupa kayak gue gitu ya. Wah, kayak ripple effect ya. Kayak Iya, kita nggak tahu ripple effect. ripple effect, kita nggak tahu gelombangnya tuh mencapainya kemana, tapi impactnya amazing. Oke. Oke, nah kalau dari Berta sendiri, apa sih pesan Berta ke teman-teman lain, audiens yang lain yang mungkin juga jadi bagian dari support system orang yang dalam proses pemulihan trauma? Menurut aku nggak ada orang dilahirkan atau dia terbentuk secara alami untuk menjadi support system yang baik. Kita tuh semua kayak selalu belajar. Bahkan interaksi kita tuh sebenarnya salah satu pembelajaran besar banget buat aku bagaimana aku menjadi support system atau mendampingi seseorang yang emang butuh gitu. Maksudnya butuh didampingi, butuh entah mungkin kehadirannya diem aja pun kayak bagaimana apa yang harus aku lakukan atau apa. Tapi misalnya kalau ada teman punya teman atau maksudnya intinya teman kalian yang mengalami sesuatu yang berat atau misalnya lagi dalam kesulitan, maksudnya jangan ragu buat reach out. Even kita nggak tahu kita harus apa, kita harus ngomong apa, kayak ya udah be there aja, simply be there, simply kayak listen gitu. Kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya tanya aja kamu butuh apa. Tapi seringkali orang yang berada dalam masalah itu juga bahkan nggak tahu mereka butuh apa gitu. Tapi ya dampingin aja. Eventually dengan kehadiran satu sama lain pun kayak kita bisa menemukan hal itu atau hal yang dibutuhkan untuk membantu pulih itu by progress aja gitu. Kayak setidaknya aku ada di situ gitu maksudnya. Intinya kayak gitu aja, jangan ragu-ragu buat reach out, dan the least you can do ya udah be there, kayak give your attention, kayak dan ya berdoa untuk kebaikan dia yang pasti itu. Oke, kalau Berta bilang the least you can do is to be there, buat gue untuk seseorang bisa hadir buat temennya tanpa penghakiman, itu it's not something yang least or less ya. Itu benar-benar suatu hal besar yang kayak misalkan kehadiran Berta juga mungkin nggak tahu betapa kehadirannya Berta, betapa sikap baik Berta di saat itu tuh bener-bener ngebantu Ima banget gitu. Kayak bayangin ya, kalau misalkan waktu Ima cerita ke Berta, terus Berta yang kayak, oh my god ma, that's so kayak worse atau apa gitu. Mungkin dengan reaksi Berta yang misalkan berlebihan juga mungkin gue nggak akan mau cerita lagi gitu. Tapi karena Berta bisa yang kayak, gue panik nih, gue shock, tapi masih bisa sabar dan somehow santai, itu ngebantu banget sih gitu. Jadi kalau dari Berta pesannya ke teman-teman yang lain, mencoba untuk bisa hadir ya, untuk be there. Mungkin kalian sebagai pendamping atau support system dan teman kalian yang sedang dalam kesulitan, dua-duanya sama-sama mungkin aja nggak tahu gitu kan, kayak butuhnya apa sih, kita harus ngapain gitu. Tapi ketika kita bisa berdua sama-sama jujur, sama-sama yang kayak, wah gila ini gue shock sih gitu, gue nggak tahu mau ngapain, tapi somehow di situ kita sama-sama bisa saling menguatkan gitu. Oke. Nah kalau untuk Berta nih, pesan Berta ke orang-orang lain yang sedang dalam proses memulihkan diri dari trauma. Intinya be gentle to yourself. Jangan terlalu keras lah ke diri sendiri, kayak aku harus ini, aku harus itu, aku harus bisa menjadi seperti ini. Aduh, aku harusnya kayak melakukan sesuatu yang spesifik untuk kayak misalnya kayaknya aku harus ke psikolog dan lain-lain, dan kadang-kadang hal simpel pun can feel too much gitu loh saat kita sedang menghadapi sesuatu itu. Dan yang pertama yang aku pelajari dari apa yang aku hadapi sendiri dan apa yang aku lihat Ima hadapi dan orang-orang lain hadapi, sebenarnya ya be gentle and be kind to yourself dulu aja gitu. Karena sebelum reach out ke orang, yang paling bisa
ibaratnya orang paling bisa nge-reach diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Be gentle, be kind. Saat udah merasa cukup kuat, baru pelan-pelan aja gitu kayak, oh oke, next step-nya ini. Tapi kayaknya too much. Oke, aku mungkin bisa melakukan yang sedikit tapi setidaknya melangkah maju sedikit, baby step kayak buang segala kayak perfeksionis, ekspektasi dan lain-lain. Pokoknya ya udah be simple aja, be kind, be gentle. Terus dari situ akan tahu jalannya kemana, pelan-pelan gitu. Yang pelan-pelan yang penting maju. Tidak maju nggak apa-apa, itu namanya istirahat. Nggak apa-apa, yang penting kita don't walk backwards. Oke. Berarti poin dari Berta adalah dalam proses pemulihan pelan-pelan, baik, yang sabar sama diri sendiri, penuh kasih lah ya, mengasihi. Karena kayak misalnya sekarang kalaupun Ima dan Berta cerita proses kita pun belum tentu itu sama persis dengan apa yang kalian butuhin gitu. Karena setiap orang kan pasti punya jalannya, dinamikanya, kebutuhannya beda gitu. Jadi yang perlu dilakuin kayak udah pelan-pelan aja jalan gitu. Mungkin di setiap langkah yang kalian tempuh akan ketemu nambah hal baru lah ya. Oh ternyata ini yang butuh gue lakuin, ini yang butuh gue lakuin gitu. Dan kalau Berta bilang maksudnya ada istirahat, iya bener banget. Proses pemulihan tuh maksudnya bukan sesuatu yang kayak kerja yang harus ada timeline dan deadline-nya, tapi itu sebuah proses yang kayak ya mungkin nanti ada saatnya kayak berasa gak ada apa-apa, tapi selama kalian tahu kalian tetap jalan, terus jalannya juga dengan penuh kasih dan baik-baik, pasti akan ada buah dari proses itu gitu. Nah Ber, kalau dari Berta, kan kita udah dari 2007 ya sampai 2023. Yang kesan apa ya, kayak a huge one yang Berta inget dari Ima dari dulu kenal sampai sekarang tuh apa? Kesan dari dulu sampai sekarang. Kesannya ya Ima tuh kayak tough banget, but kayak orang yang kayak kalau cuman ngeliat biasa tuh kayak oh ya udah gitu. Tapi kalau tahu tuh bener-bener ya, aku sebagai orang dalam yang melihat naik turunnya ya, kesannya ya emang se-tough itu. Tapi somehow you show it kayak gracefully, yang kayak full of kindness, yang orang tuh mungkin nggak berasa toughnya, tapi the fact that you're still hanging there, bahkan make impact for others in spite of what you've been dealt with, itu tuh kayak you're very tough in a gently way. Graceful. Ya, Oke. keren. Oke. Tough, gentle, graceful. Thanks. Oke, tuh kita cek dulu apalagi. Oke. Ini ada pertanyaan kalau pesan Ima buat orang-orang yang mau coming out trauma ke temennya. Ini balik sih sama ke kayak pesan Berta ya, kayak pertama cek dulu ke diri sendiri, apakah siap dan apakah perlu ngomong ke orang gitu. Gue ingat banget waktu itu ada satu temen gitu Ber, yang kayak dia punya masalah, terus dia juga mikir kayak gue kayak kepengen cerita, tapi gimana ceritanya, ke siapa, kapan gitu kan. Tapi di situ gue sadar kayak ini tuh bukan ke seberapa banyak orang lu ceritain, tapi ke seberapa lu udah apa ya, maksudnya waktu itu gue bilang ke temen gue kayak gini, lu coba ngaca dulu di depan kaca, terus lu coba cerita apa yang mau lu ceritain itu ke diri lo sendiri di kaca gitu. Kalau misalkan lu udah siap, reaksi lu dari diri sendiri ke diri sendirinya udah oke, dan lu memang ngerasa butuh banget cerita ke orang, coming out, ya mungkin memang itu yang lu butuhin. Tapi kalau di depan kaca, lu aja ternyata belum nyaman ngomong ke diri sendiri, menurut gue mendingan diberesin dulu sama diri sendiri gitu. Kayak apa sih motivasi gue harus ceritain ini ke orang gitu, dan seberapa lu siap cerita ke orang. Kalau gue waktu itu karena gue ngerasa gue punya teman yang sangat bisa gue andalkan, teman ini sangat bisa membantu proses pemulihan gue, dan gue ngerasa masalah itu terlalu besar untuk gue keep sendiri, makanya gue ceritain ke Berta gitu. Kalau misalkan kalian merasa bahwa 3 hal tadi ya, kalau memang ini diceritain bisa ngebantu kalian berproses, bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kalian, dan kalian udah siap untuk cerita itu, silakan boleh kalian cerita. Dan mungkin hal lain yang menurut gue penting untuk dicek adalah teman kalian sendiri gitu. Kayak kalau tadi kan gue udah bilang gue milih Berta karena gue tahu Berta tuh orangnya tidak menghakimi, karena Berta tahu banyak tentang Ima, dan yang ketiga karena
sama gue udah tahu bahwa Berta tuh bisa menjadi wadah bagi cerita dan masalah gue yang nggak kecil dan nggak simpel gitu. Jadi kalau kalian mau cerita ke teman, mungkin perlu lihat-lihat juga ya, perlu pilih-pilih lah gitu. Kira-kira teman gue ini siap nggak ya kalau gue ceritain? Sebenarnya nggak ada orang yang siap sih ya. Lu juga, lu siap apa enggak Aku sih? pun sebenarnya berlatih kayak oh ternyata aku harus kayak gini. Sebenarnya kan banyak momen Ima cerita maksudnya nggak langsung Iya, biar iya, gitu. Pasti iya. ada kayak oh ternyata ada yang Ima sampaikan lagi di kemudian hari, terus kemudian hari. Di situ tuh Iya. ya aku kayak belajar jadi oh ternyata Ima lebih nyaman kalau misalnya aku begini saat Ima cerita. Nah, maksudnya kita tuh emang yang aku syukuri juga adalah pertemanan kita tuh bukan yang kayak pleasing each other. Jadi saat aku Ima menceritakan sesuatu, terus aku ceritain hal lain kayak I'm sorry Ber, tapi kayak aku kayaknya lebih nyaman kalau misalnya di saat aku cerita gini kamu dengerin dulu. Jadi aku pengen aku kayak pengen dibantu buat proses emotion kayak dan aku kayak oh oke, thank you maksudnya instead of kayak being offended, aku lebih kayak oh jadi belajar untuk kayak oh di saat Ima kayak gini baiknya kayak gini kayak ya jadi kayak not pleasing each other kayak udah kayak belajar dari satu sama lain aja gitu. Kayak gitu sih. Ya, tapi bener banget itu butuh lihat apakah teman itu teman yang bisa kalian ajak berproses bareng. Karena dalam proses pemulihan kalian, bukan cuma diri kalian sendiri sebenarnya yang berproses gitu. Kayak tadi kalau kalian bisa ngeliat obrolan gue sama Berta, kayak Berta pun banyak yang Berta proses gitu. Kayak ngedenger cerita trauma, kekerasan seksual kan bukan suatu hal yang simpel ya. Jadi shock-shocknya Berta tuh juga Berta perlu proses gitu. Jadi kalian lihat teman kalian tuh apakah memang maksudnya dia punya kapasitas untuk mendengarkan, bisa jadi wadah yang baik atau enggak, dan mungkin ya itu kali ya. Dan kalau misalkan teman kalian bisa baik dan juga mengasihi, itu poin plus banget sih gitu, karena itu yang gue temukan dari Berta. Ceng. Iya, itu sih. Sebenarnya waktu itu nggak kepikiran harapan ya, lebih tapi mungkin memang ada intensinya sih. Intensinya adalah kalau ada satu temen pertama yang gue ceritain itu udah pasti Berta, karena kita kan sering yang tadi kita ngobrolin misalkan dari komunitas mindfulness, meditasi, kita banyak ngobrol tentang masalah kita gitu ya. Terus ada jadi kayak ada kepingan-kepingan puzzle yang gue udah cerita ke Berta dan Berta tahu. Jadi setelah ada kepingan puzzle lain yang besar banget yang ketemu, which is si memori trauma ini, gue cerita ke Berta gitu. Jadi ceritanya yang kayak, Ber tau gak sih masalah yang waktu itu yang A, B, C ini, ternyata nyambungnya akar permasalahannya tuh ke sini gitu. Jadi memang intensinya adalah kayak mau cerita kayak, Ber gue ketemu nih big picture, gambaran besar akan apa yang gue hadapin gitu. Tapi kalau kayak harapan yang kayak, gue berharap Berta bisa konten gue berharap Berta bisa maksudnya comforting me gitu. Itu sebenarnya nggak kepikiran sih waktu itu, karena buat gue sendiri ngomong ke Berta itu juga jadi proses pertumbuhan gue sebenarnya gitu, untuk bisa bilang kayak, Ber gue ngalamin kekerasan seksual nih gitu. Itu jadi satu hal yang gue pun sendiri juga proses gitu. Oh, berarti kayak lebih kayak in a way kayak I help you connecting the dots with fact I have at that moment gitu. Salah satunya. Karena Berta lu tahu banyak hal dari yang gue alamin banyak gitu. Dots. Iya. Jadi begitu, ini kayak buat gue make sense, buat Berta pun somehow make sense. Kayak oh iya, malah waktu itu lu pernah cerita kayak gini gitu. Ada nggak ya? Sebenarnya mungkin karena gue tuh tipenya kalau misalkan gue ngerasa saat itu memang butuh buat cerita, gue cerita, tapi udah lebih somehow tuh siap gitu bahwa setiap kali lu cerita, intensinya tuh harusnya balik ke diri sendiri. Maksudnya balik ke diri sendiri tuh adalah gue cerita, jadi apa sih kayak nggak coming expect out. feedbacknya Iya, nggak gitu. bisa gitu. Itu sesuatu yang di luar kendali gitu. Tapi gue lebih kayak, gue tuh ngeliatnya kayak, nih gue punya satu kepingan, satu beban berat yang gue ngerasa setiap kali gue bisa cerita ke orang, setiap kali gue bisa cerita di ruang yang aman, kayak muatan beban ini tuh bisa berkurang gitu. Tapi jadi gimana orang lain menghandle beban berat ini, itu sebenarnya sesuatu yang nggak pas saat itu nggak gue pikirin gitu. Tapi kalau ditanya ada nggak gitu ya teman yang reaksinya mungkin bikin gue kurang nyaman, itu yang tadi gue sempat cerita bahwa pas gue cerita, teman ini tuh cenderung nge-push yang kayak lu tuh harus lapor ke polisi mak gitu, karena kalau lu lapor ini merupakan suatu bentuk keadilan, lo harus membantu menegakkan keadilan bagi
korban-korban lain yang mungkin nanti akan berdatangan gitu. Di saat itu tuh gue ngerasa apa ya, pressure kali ya, maksudnya kayak overwhelmed gitu, kayak too much banget. Gue sendiri aja masih banyak yang belum gue proses, tapi temen yang satu ini udah ngomongin soal itu gitu. Itu satu. Yang kedua, inget banget ada temen yang pas gue cerita soal proses memaafkan diri sendiri dan pelaku, temen ini nanyanya kayak apa, emang lu yakin dari mana lu udah maafin pelaku gitu, kayak mana buktinya kalau udah maafin gitu. Terus di situ waktu itu gue diam, tapi setelah pas di interaksi itu tuh gue memilih untuk stop ngomongin itu. Terus kayak abis itu gue refleksi sendiri, gue baru nyadar kayak annoying banget ditanyain orang kayak gitu. Karena menurut gue kayak bukan urusan lu kapan gue maafin pelaku, apakah gue akan maafin pelaku gitu. Menurut gue itu bukan urusan orang itu. Dan meskipun mungkin gue ngelihatnya kayak mungkin intensi orang itu gak kayak gitu kali ya, tapi menurut gue tetap kayak itu satu hal yang personal banget yang nggak bukan nggak layak sih gitu. Cuman lebih nggak sebaiknya ditanyain ke seseorang yang sedang dalam proses memulihkan diri dari trauma gitu. Tapi sebenarnya poin saat kita udah siap buat share tuh sebenarnya pada saat yang sama kita tuh udah mengambil resiko apapun feedback, respon orang tersebut tuh ya kita ya itu resiko dari kita sharing gitu. Bener. Iya, itu gue sadar konsekuensinya, makanya ketika gue cerita terus ada respon yang nyebelin, gue kayak oh ya udah, memang ini salah satu konsekuensinya. Terus yang kedua, gue juga jadi belajar sih, maksudnya kadang kalau orang ngerespon kayak gitu kan gue jadi engah sendiri ya, kayak oh iya ya, kalau dia ngomongin soal memaafkan, meskipun gue kesel, tapi gue juga jadi refleksi balik ke diri sendiri gitu, kayak apa sih konsep Ima soal memaafkan, sejauh apa sih sebenarnya gue harus memaafkan apa yang udah terjadi gitu. Jadi bisa jadi hal baik, bisa jadi hal buruk, proses coming out, tapi itu tergantung balik ke diri kita sendiri. Kalau kita mau ngelihat itu sebagai hal yang baik, bahwa akan selalu ada hal yang dipelajari dari interaksi dengan orang, ya udah gitu, akan selalu ada hal baik yang dipelajarin memang. Ya mungkin itu suatu masukan yang perlu dan butuh, tapi ya walaupun nggak untuk saat itu, ya mungkin setelah kita memprosesnya itu mungkin sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi mungkin itu soal timing aja. Kayak as long as intensi orang itu baik, ya walaupun responnya saat itu mungkin kurang tepat buat kita, tapi ya ujung-ujungnya kan intensi baik orang itu sampai ke kita. Kayak toh kayak selama kita sudah siap untuk share, kan sebenarnya resiko atau konsekuensi dari kita sharing adalah menerima respon-respon yang nggak sesuai dengan kehendak kita gitu. Iya ya, dan dari sebenarnya salah satu hal yang gue belajar dari waktu itu sih, setelah meskipun kesel, terus sadar bahwa diri sendiri tuh ngerasa overwhelmed, tapi abis itu kan gue refleksi gitu, kayak iya juga ya, kalau ngomongin tentang lapor ke polisi, gue maunya kayak gimana sih gitu. Dan gue pun sadar, maksudnya kalau gue akan share ke orang lain nih nanti, bisa juga loh ternyata interaksi ini tuh jadi bahan pembelajaran buat gue. Gue bisa share ke survivor atau penyintas lain bahwa lapor ke polisi itu sebenarnya hak kalian gitu. Gue bisa bilang itu bukan tanggung jawab, bukan kewajiban kita untuk ngelapor. Tapi karena prosesnya kan nggak mudah ya, kita nggak bisa ngejamin proses lapor ke polisi tuh mudah. Bisa jadi malah makin memberatkan kalau traumanya belum beres, terus kita harus lapor ke polisi, ditanya ini itu, apalagi polisinya tuh nggak aware gimana cara nanya gimana cara nanya sesuatu dengan baik. Itu kan prosesnya bisa jadi menimbulkan trauma lain atau istilahnya second trauma gitu ya. Makanya gue belajar bahwa oh iya ya, emang gak nyaman teman gue ini nanya soal ini, tapi justru karena pertanyaan dia, gue jadi punya bahan refleksi lain gitu. Oke, kalau soal polisi, Ima maunya gimana? Kalau misalkan terkait dengan hal ini, pesan apa sih yang bisa Ima sampaikan ke penyintas lain yang juga mungkin mikirin apakah mau lapor ke polisi atau enggak gitu. Kalau masih tahu Berta, tadi sebenarnya Berta ada mention sih, iya kayak ada momen tuh yang gue cerita, terus dari gitu Berta cerita dirinya sendiri juga gitu, terus habis itu gue agak bingung kan, gue mikir kayak ini mungkin Berta lagi butuh cerita juga, atau mungkin Berta juga lagi belum, maksudnya lagi nggak punya kapasitas yang besar untuk mendengarkan. Meskipun gue udah nanya, Ber lagi bisa dengerin nggak gitu, tapi terus setelah gue proses, sebenarnya gue nggak apa-apa Berta cerita, tapi kayaknya timingnya kurang pas, karena di saat itu gue lagi
gue lagi nangis, lagi sedih Mhm. banget gitu ya. Jadi gue butuh diceritain gitu. Begitu gue cerita terus Berta cerita balik, gue kayak kok dia cerita balik tentang dirinya sendiri gitu. Nah tapi gue ngambil waktu beberapa hari sampai akhirnya gue bilang ke Berta, Ber inget gak percakapan kita yang at least kayak seminggu lalu gitulah. Oh inget kenapa gitu. Terus gue bilang sebenernya gue gak nyaman waktu gue cerita, lu cerita balik tentang diri lo sendiri gitu. Karena Dan kita memang sama-sama emosional gitu kayak. Iya, Berta juga jadi nangis Iya. waktu itu. Tapi Berta nangis karena masalahnya sendiri, Ima nangis Iya, karena iya. masalahnya sendiri gitu. Terus tapi gue bilang, iya gue gak nyaman karena sebenarnya waktu itu gue butuh elu untuk mendengarkan aja gitu. Nah terus gue inget banget Berta bilangnya kayak, oh mak gue pikir dengan gue cerita masalah gue, Ima tuh bisa tahu bahwa Ima tuh lagi gak sendirian karena gue juga ngalamin masalah yang sama gitu. Tapi gue bilang, oh iya juga sebenarnya waktu itu gue baru ngeh gitu. Itu pertama kalinya lo cerita masalah itu, gue jadi sadar bahwa iya ya maksudnya ternyata Berta punya masalah itu juga. Tapi terus gue bilang thank you sih Ber, maksudnya udah cerita. Dan memang iya benar, jadi gue tahu gue gak sendiri karena gue jadi tahu lo ngalamin. Tapi di saat itu spesifik waktu itu gue lagi butuhnya didengerin dan di comforting sih sebenarnya gitu, bukan untuk dengerin cerita balik. Dan untungnya waktu itu kan dibahasnya 1 minggu kemudian ya. Jadi pas saat momen itu kita saling-saling emosional, seminggu kemudian kita udah saling reda, kepala lebih dingin, jadi kita bisa address isu itu ya dengan kepala dingin gitu. Jadi pas kita ngomong kayak oh ya udah kita kayak itu jadi masukan feedback ke satu sama lain kayak oh baiknya gini begini kayak. Iya, dua-duanya jadi lebih bisa nerima kayak oh Ima butuhnya itu dan Berta ternyata juga ada kebutuhan yang kayak gini gitu. Dari contoh yang Ima cerita sih, yang sebenarnya aku mungkin tidak sadar kalau itu membantu adalah ya itu tadi kayak mungkin di grup yang enggak, yang maksudnya unintentionally mereka brought up issues atau enggak mereka membahas sesuatu yang too much buat Ima, ya aku mungkin redirect the topic atau enggak reframing some phrase yang mungkin orang ini ngomong kayak gitu karena nggak sadar gitu. Tapi itu triggering banget buat Ima gitu. Dan aku kayak, oh mungkin maksud kamu bukan ini, tapi begini-begini bukan. Oh iya benar gitu. Jadi kayak maksudnya lebih kayak semi mediator tapi juga ya gitu deh pokoknya gimana ya. Kayak contoh spesifiknya gini ya, kayaknya waktu itu inget deh. Jadi pas kita berlima lagi nginep, lagi stay over gitu, staycation, kayaknya ada yang nyalain TV itu terus nonton tentang berita pemerkosaan gitu. Dan gue gak nyaman, tapi gue juga gak nyaman untuk bilang bahwa guys matiin dong gitu, karena gue gak nyaman gitu. Gue ngerasa kayak, karena gue gak saat itu gue belum kepengen teman yang lain tahu tentang trauma gue gitu. Tapi makanya gue kayak Ber boleh keluar bentar gak gitu. Dan akhirnya kan Berta temenin gue di luar. Begitu kita balik masuk ke dalam yang ada TV-nya, ya abis itu kita pelan-pelan kayak coba cari topik lain dan tontonan lain gitu, yang teman-teman pun lain gak perlu tahu bahwa Ima gak nyaman. Tapi intinya Berta waktu itu ngebantuin untuk kayak oh kita nonton ini aja atau kita ngomong ini aja gitu. Wah, mungkin gue gila sendiri. Karena kalau sekarang tuh punya teman kayak Berta, kita gilanya bareng gitu. Terus pas kita kayak, dia aneh, gue juga aneh gitu, kayak kita nggak apa-apa gitu ya. Tapi mungkin kalau bedanya nggak ada, nggak tahu ya, karena nggak bisa ngebayangin juga. Mungkin bisa jadi Ima tetap jalanin prosesnya, karena memang gue tipenya kan aku tough ya Ber ya. Karena gue tipenya tough, gue pasti akan tetap jalan. Tapi menurut gue mungkin jalannya akan either lebih lama atau lebih susah gitu, kayak lebih berat karena kayak ya ampun gue harus menanggung semuanya sendiri nih, nggak ada yang bisa gue share bebannya gitu. Tapi kalau kayak ini kan Berta kayak gue bisa share ini, gue bisa share ini gitu, prosesnya lebih cepat. Jadi menurut gue nggak kebayang dan jangan sampai kayak gitu. Tapi kalaupun mungkin itu terjadi atau dulunya nggak ada Berta, mungkin prosesnya akan lebih lama dan lebih berat sih gitu. And if there is no Berta in this world, I know you can still do it. Iya. Oke, di episode kali ini sekian kita sudah membicarakan tentang topik memiliki seorang teman sebagai proses pendamping dari pemulihan trauma. Bisa diambil beberapa poin, mungkin tadi dari kalian bisa belajar dari percakapan dengan gue dan Berta, bahwa ketika kalian ingin come out atau cerita tentang trauma atau proses kalian, ada beberapa hal yang butuh kalian perhatikan. Misalkan teman yang kayak gimana sih yang kalian butuhin, dan apakah teman kalian punya kapasitas untuk mendengarkan dan untuk jadi pendamping dalam proses kalian gitu. Dan untuk
kalian yang sedang jadi pendamping bagi teman-teman yang dalam proses pemulihan, ada sebenarnya mungkin banyak hal yang bisa dipelajarin gitu ya. Tapi tadi seperti Berta bilang, pelan-pelan aja. Kita mungkin nggak selalu tahu kebutuhan teman kita apa. Tapi yang pasti yang penting pertama hadir dulu. Hadir tuh dia mendengarkan, terus juga boleh nanya, kira-kira lu butuh apa sih? Atau gue bisa bantu lo dengan cara seperti apa? Dan jangan nge-push prosesnya gitu. Karena setiap orang itu prosesnya berbeda-beda gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri, mungkin kalau dari kalian sedang dalam proses pemulihan trauma atau sedang mendampingi teman kalian yang dalam proses pemulihan, boleh silakan cerita gimana sih perjalanan kalian di kolom komen di bawah. Dan kalau episode ini sangat membantu atau bermanfaat buat kalian, silakan like, share juga ke teman-teman yang mungkin bisa belajar dari episode ini, dan jangan lupa subscribe, oke? Nah, selain itu kalian bisa tonton 2 episode sebelumnya. Silahkan klik di sini dan ketemu lagi di episode 4 selanjutnya ya. Dah.